Rahasia penciptaan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiada lain dari segala ciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai alam raya seisinya hingga kaum malaikat, jin dan manusia, kecuali untuk menyembahnya Subhanahu wa Ta'ala. Berdasar tujuan pokok pencipta tersebut, kiranya menjadi ganjil sekali bila ada makhluknya yang menjalani hidup yang nyata dikarunianya dengan tidak menyembahnya, membangkangnya, meninggalkan perintah-perintahnya, dan gemar menjalankan larangan-larangannya. Untuk bisa mantap dan khusyuk dalam menyembah, kita memerlukan pengenalan terhadap zat yang disembah. Itu artinya kita mestilah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Semakin baik, dekat, dalam, dan intim, niscaya kualitas penyembahan kita akan semakin kafah. Lalu bagaimana cara mengenal apalagi menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk bisa menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas itu hal yang mustahil. Kewadakan kita tidak memungkinkan kita meraihnya. Namun itu tidak berarti kita tak bisa mengenalnya, juga merasakan hadirnya, serta segala sifat keagungannya. Inilah derajat rohani yang seyogyanya kita perjuangkan dan mohonkan padanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddatullah dalam kitab Sirrul Asrar Fima Yatah Ilahi Al-Abror menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahimnya kepada kita yang wadak ini hingga berkenan mengenalkan diri melalui pembendaharaan yang tersembunyi. Yang beliau Quddatullah maksudkan dengan pembendaharaan yang tersembunyi adalah hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluknya dalam pelbagai bentuknya. Jadi jelasnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, dari yang kita ketahui dan lihat hingga yang tak diketahui dan tak pernah kita lihat, semuanya menisbatkan hakikat zatnya yang tersembunyi di balik segenap makhluk tersebut. Melalui makhluk-makhluk ciptaannya, kita bisa mengetahui, mengenali dan merasakan wujud kemahakuasaannya Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tentu saja pada penciptaan diri kita sendiri. Beliau Quddatullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali di alam nyata tempat kita tinggal melalui sifat-sifatnya yang tampak oleh pandangan mata, lahir dan batin, makhluknya, kita, semua yang ada di dunia ini dan terlihat oleh mata kita secara hakikat, mencerminkan rahasia-rahasia wujud Tuhan yang mesti kita kenali. Umpama pada suatu malam Anda berada di puncak sebuah gunung yang gulita, sunyi dan dingin menggigilkan, lalu pandangan mata Anda tertuju ke langit yang cemerlang. Di sana ada bintang-bintang yang bekerjapan, bulan yang mereka jelita, dan awan-awan yang nampak bertebaran indah di sekitarnya. Lalu Anda terpukau takjub pada keluasan, keindahan dan kesempurnaan langit malam yang tak termanai. Itulah momen rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan cahaya agungnya, menelusupi hati Anda menjadi pengenalan dan pengakuan kepadanya. Umpama lalu Anda teringat pada awal-awal surat Al-Hadid yang bertutur tentang betapa seluruh ciptaannya di langit dan bumi selalu bertasbih kepadanya. Lalu Anda pun seturut bergumam, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Tuhan kami, tiada satu ciptaanmu pun yang sia-sia. Maka kekhusyukan rohani niscaya semakin tumbuh kepadanya, dan itulah deklarasi iman di jiwa kita. Begitulah tamsil zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan diri kepada kita yang wadak ini melalui sifat-sifatnya yang disematkan secara tersembunyi di balik perbendaharaan semua ciptaannya. Bila kejadian tersebut menghantar kita semakin beriman padanya, semakin taat kepada perintah-perintahnya, dan semakin jauh dari larangan-larangannya, itulah cermin bagi keberhasilan. Kita mengenalinya, mengetahuinya, kemudian menyembahnya. Hal-hal sejenis bisa saja terjadi dalam berbagai hal, bentuk dan keadaan tanpa batas sama sekali.
Maka dikatakan bahwa pada hakikatnya semua hal dan keterjadian yang dihadirkan ke dalam kehidupan kita, manis hingga pahit, tiada lain pada hakikatnya adalah sinyal-sinyal tajalli sifat-sifatnya dan af'alnya, yang bila disambut dengan momen rohani akan makin menghantarkan kita untuk tunduk menyembahnya. Andaikan Anda menyaksikan suatu peristiwa kemaksiatan, bahkan dengan cara pandang rohaniyah begitu, dapat dimungkinkan bagi Anda untuk mampu menyerap sifat-sifat kemahakuasaannya yang telah menterjadikan kemaksiatan itu hingga membuhulkan tekad rohani yang gempal di hati Anda untuk tak seturut terjatuh ke dalamnya. Kita diajarkan oleh banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga nasihat-nasihat para ulama dan guru bahwa bertafakur merupakan salah satu jalan bagi usaha merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur ini tentu pula termasuk kepada eksistensi diri sendiri beserta seluruh aspek kehidupannya. Mengapa seorang bayi saat pertama kali dilahirkan mesti menangis? Mengapa bayi secara alamiah lalu bersegera mencari air susu ibunya? Mengapa bayi mesti menjalani proses waktu yang agak panjang untuk bisa berdiri, berjalan, dan berbicara? Tidak sebagaimana anak sapi yang hanya perlu sekian menit untuk mencapai tindakan yang sama. Mengapa anak usia 2 tahun atau 3 tahun telah memiliki ego? Mengapa bila telah berusia di atas 20 tahun, secara alamiah dorongan untuk menikah, berumah tangga dan beranak pinak tumbuh kuat di dalam hati? Mengapa lalu ada kerinduan kepada penyembahan kepada Zat yang maha segalanya? Mengapa kadang kita kalah oleh deraan malas, padahal kita tahu azabnya sangat pedih di akhirat kelak? Mengapa bisa pula kita tak merasakan kehadirannya justru di saat kita sedang bertakbir, menyeru namanya dalam sholat, pula sujud? Mengapa ada orang yang merasa tak pernah cukup kepada limpahan hartanya yang luar biasa? Mengapa kita lalu merasa sangat penting untuk mengarungi hidup dengan spirit sabar dan syukur? Mengapa kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi sangat luar biasa nilainya bagi hati yang benar-benar bermanunggal kepadanya, dan sebagainya, dan seterusnya? Semua tanya itu bila diselami akan menghantarkan kita kepada samudera tafakur yang tiada habisnya, begitu dalam, luas, hingga akhirnya melabuhkan kita pada ketulusan zikir kepadanya. Inilah kiranya di antara isyarat yang dimaksudkan sebuah hadis qudsi yang dinukil beliau Qudasullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Beliau Qudasullah menyetir ungkapan sebagian sufi yang mengatakan, aku mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah cara pengenalan yang berlaku dalam cahayanya dan dengan cahayanya, sebab hakikat penciptaan manusia berasal dari rahasia cahaya itu. Ungkapan hakikat penciptaan manusia berasal dari rahasia cahaya itu memang benar sesuai dengan surat Sad ayat 72. Dan jika telah kusempurnakan ciptaanku dan kutipukan sebagian ruhku padanya, maka hendaklah kalian semua menyungkurkan diri bersujud padanya. Adam alaihissalam. Ini mengisyaratkan pemahaman bahwa jalan mengenalinya terbentang langsung sejak dari diri sendiri yang paling dekat kepada diri kita. Mengenal diri karenanya logis dikatakan sebagai mengenali Tuhan. Mengenal diri sederajat dengan mengenal rahasia penciptaannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Pertanyaan kini, apakah kita sudah benar-benar berhasil mengenal diri ini? Sementara itu untuk memandang langsung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa digapai di akhirat kelak sesuai kadar yang dikehendakinya. Beliau Qudasullah menukil surat Al-Qiyamah untuk menunjukkan hal tersebut.
Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Di ayat lain Al-Kahfi 110 juga dikatakan, maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia melaksanakan amal-amal kebaikan dan janganlah menyekutukan Tuhannya dalam menyembah beribadah kepadanya dengan sesuatu pun. Wallahu a'lam.